Lagi kan hak duduk Indonesia mengaku keluarga Nabi beratus tahun lamanya, sudah terbukti bukan keluarga Nabi. Tak apalah perbahasan mereka, tapi mereka tu dakwa sesungguhnya Habib yang pendosa, yang teruk tu lebih baik daripada ulama yang saleh yang bukan Habib. Tuan-tuan boleh tengok banyak video-video mereka dalam perdebatan mereka yang macam-macam di atas klaim dia keturunan Nabi, kamu wajib mentaati dan mencintai kami siapapun kami. Dan berlaku perdebat di Indonesia panas. Mereka bahaskan orang-orang yang mendakwah keluarga Nabi di Indonesia tu tak sampai dia punya jalur keturunan dia tu kepada Nabi. Ini perbahasan di Indonesia. Dan kemudian mereka-mereka di Indonesia tak mengaku tu Habib tu telah disuruh buat DNA. Dan kalau tengok perbahasan mereka lah, mereka kata setakat yang buat DNA ni bukan saja tak sampai pada Nabi, tak sampai kepada Arab pun. Oh kalau tu tuan-tuan boleh ikutilah perbahasan, perbincangan. Kerana dia teknologi DNA ni sampai ke peringkat boleh tahu DNA Nabi, DNA Quraisy. Semua asyraf-asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Memang kategori itu keluarga Nabi. Hak duk mengaku kok Nusantara ni, dia tak, bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Dia pergi ke Afrika. Itu kelebihan. Dan sekarang ni dia duk lawan challenge. Kau mengaku buat tes DNA, kau mengaku buat tes DNA. Woi Balawi Jahannam. Natap lo rungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. NASA orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Buset. Dawir we, dawir. Dawir mulu, nyari apam gratis. Malu ngapa malu? Udah, rungkan lo. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu bau ora tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada dua gambar. Yang pertama yang dominasi warna biru, ini adalah Dr. Maza ya, Datuk Dr. Maza. Maza itu singkatan dari Muhammad Asri Zainul Abidin. Jadi nama lengkapnya itu Muhammad Asri Zainul Abidin. Biasa juga dipanggil Datuk Dr. Maza. Beliau adalah mufti di negeri Perlis di Malaysia. Saya amati dari pernyataan beliau itu memang sama sekali tidak menyebut Ba'lawi, sama sekali tidak menyebut siapa yang beliau maksudkan mengaku cucu Nabi. Dan sedang ramai di Indonesia diperbincangkan bahwasanya DNA-nya itu jangankan ke Nabi Muhammad SAW, ke Nabi Ibrahim atau bersuku Arab saja tidak. Ya, kita tahu ya, kalau kita kan orang Indonesia, kalau di Indonesia itu jelas Kiai Madudin itu menyebut Ba'lawi, Ba'lawi, Ba'lawi. Tapi Mufti Perlis ini tidak pernah menyebut Ba'lawi. Artinya wallahu alam apakah maksudnya itu Ba'lawi. Yang pertama, yang kedua, ini pertanyaan-pertanyaan saja ya. Beliau ini kan sebagai mufti, apakah beliau juga sepakat bahwasanya kalau mengaku cucu Rasulullah SAW, artinya mengaku itu menuliskan nasabnya sebagai cucu Rasulullah, berarti harus tes DNA? Itu pertanyaan ya. Apakah Mufti Perlis itu mengharuskan tes DNA atau sedang berbicara tentang perdebatan yang ada di Indonesia? Kalau sebatas sedang berbicara tentang perdebatan yang ada di Indonesia, berarti hanya menceritakan saja. Ya kita tidak tahu persis apa pendapat pribadi beliau. Kalau Kiai Haji Madudin dalam tulisannya itu ketika, kalau tidak salah judulnya isu nasab naik ke Tempo, itu kan sebut-sebut juga sudah ada ulama Malaysia. Tapi juga tidak menyebut nama, siapa yang dimaksud. Jadi masih tidak bisa kita tarik benangnya itu. Apakah ini Dr. Maza ini maksudnya adalah Ba'lawi itu kalau ngaku sebagai durian Nabi harus tes DNA? Atau bahkan sudah menjelaskan bahwa tes DNA-nya Ba'lawi tidak nyambung ke Rasulullah, bahkan tidak nyambung ke Arab. Itu penting ya. Karena ulama itu kalau berbicara mesti akan didengar oleh orang. Apalagi sebagai mufti. Ini masih bahasa-bahasa yang menggantung. Apakah Datuk Dr.
mazhab ini mengharuskan tes DNA. Artinya kalau DNA-nya tidak terkonfirmasi, apakah batal nasabnya? Walaupun kalau saya perhatikan pernyataan beliau di Arab Saudi itu semuanya sudah tes DNA dan mereka nyambung, yaitu perlu dikoreksi ya. Tidak mungkin semuanya ya. Bahkan kalau kita baca-baca itu Sadaf Filaliin, Raja Maroko itu malah bukan J1 ya, malah R kalau tidak salah ya. Ya saya memaklumi kalau beliau mungkin miss dalam masalah ini karena kan tidak menekuni dan juga ya bukan ahli DNA juga ya. Tetapi yang terpenting itu, apakah beliau itu menyampaikan pendapat pribadinya bahwasanya kalau ada orang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi harus tes DNA, satu ya. Yang kedua, apakah beliau juga sudah sepakat bahwa Ba'alawi itu putus nasabnya, ternyata terbukti bukan cucu Rasulullah yang sudah ratusan tahun di Indonesia. Ini penting. Kenapa penting? Karena ya, foto di samping itu, kalau Anda tahu, itu adalah Raja Perlis, ya, Raja Negeri Perlis. Dan beliau itu Jamalul Lail, Ba'alawi. Bahkan ayahnya juga Ba'alawi, kakeknya juga Ba'alawi. Itu dinasti Jamalul Lail itu. Ada beberapa tingkat dari tahun 1800 kalau saya salah mohon dikoreksi. Artinya sudah ratusan tahun Perlis itu dipimpin oleh raja turun-temurun orang Ba'alawi, Jamalul Lail. Sekarang kalau sikap Dr. Datuk Maza ini tidak menyebutkan Ba'alawi, tidak memaksudkan siapa, ya tidak bisa kita simpulkan siapa yang Anda suruh tes DNA. Kenapa? Karena ulama itu atau siapapun berbicara itu memang kalau ihtimal tidak bisa kita jadikan sebagai panduan. Ya, sakotol istidlal mal ihtimal. Kalau narasinya tidak jelas, ini Anda sedang mengutip, sedang menceritakan perdebatan di negeri orang, atau Anda sepakat dengan itu sehingga mengharuskan juga demikian. Ya, semoga tidak seperti Ki Haji Madudin ketika mengutip internet terbukti tidak benar, akhirnya saya akan coba mengutip. Wah, jangan begitu ya. Saya yakin tidak begitu ya. Itu ya. Jadi ini menarik sebetulnya kalau sampai Mufti Perlis ini merilis ya, fatwa ya, atau setidaknya narasi entah pribadi entah apa kan sebagai ketua fatwanya. Siapapun yang mengaku dzurriyyah Nabi harus lolos tes DNA. Kalau enggak batal. Ya. Apalagi kalau sampai ada pernyataan Ba'alawi itu terbukti sudah bukan dzurriyyah Nabi. Catatannya tidak ada, DNA-nya tidak tersambung. Kenapa? Karena nanti ya, walaupun mungkin di Perlis itu Ba'alawi tidak sebanyak di sini, cuma ingat di Perlis itu Ba'alawinya adalah rajanya. Nah, itu menarik sekali. Sekalian ya biar selesai gitu. Ya, tetapi kalau masih di ranah seperti ini, ya saya juga tidak bisa menyimpulkan apakah Mufti Perlis ini mengharuskan Ba'alawi tes DNA. Artinya kalau tidak lolos berarti bukan. Atau bagaimana, atau hanya sedang mengutip atau sedang menceritakan perdebatan yang ada di Indonesia. Bahkan menyuruh mungkin yang bentuk interaksi yang bentuk instruksi ya silakan kalian simak perdebatannya, ya itu saja ya. Kalau instruksi kalian yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi harus tes DNA, yaitu apakah itu hanya mengulang hasil dari percakapan di Indonesia apa bukan, atau itu pendapat pribadi, begitu ya. Kalau masalah intro, kenapa saya pasang intro itu? Biar orang Malaysia itu tahu ya, bahwasanya salah satu dari orang yang membatalkan yang selalu teriak-teriak Ba'alawi itu keturunan Nabi yang palsu, yaitu salah satu orangnya seperti itu gitu ya. Sendirinya mengaku sebagai sayyid yang asli, lalu orang di jahanamkan ya. Ya kalau bagi saya ya silahkan Pak ya, silahkan. Kita sudah sama-sama tua ya, sudah sama-sama mengerti apa yang kita kerjakan baik, kita akan dapat balasan yang baik, buruk kita juga akan dapat balasan yang buruk. Begitu saja, salam hangat untuk kawan-kawan di Malaysia, karena mungkin ini konten ini akan banyak disimak oleh orang Malaysia mungkin. Kenapa? Karena dua-duanya ini tentang Malaysia gitu. Ya, saya sebagai orang yang sudah 1 tahun lebih bicara masalah ini, bahkan ya ada salah satu jurnal di Singapura itu, ya setidaknya dalam jurnal itu beberapa dari konten saya itu sudah dijadikan sebagai sumber data di situ ya. Bahkan nama saya juga disebut di situ. Artinya tidak berlebihan lah kalau saya mengomentari sikap dari Datuk Dr. Maza ini. Di mana komentar saya adalah
sebaiknya dipertegas saja. Apakah Anda itu mengharuskan tes DNA? Kalau tidak lolos tes DNA berarti tidak sah nasabnya? Atau bagaimana? Atau yang kedua, apakah menurut Anda Ba'alawi itu benar terputus nasabnya karena DNA-nya tidak sama dengan DNA yang katanya cucu Nabi, dan juga karena nggak ada kitab sezaman dan sebagainya. Artinya apakah Anda ini sudah sepakat sepenuhnya dengan Ki Haji Imaduddin, juga dengan Dr. Sugeng? Kalau itu ada jawabannya, lalu bagaimana pandangan Anda kepada Raja Perlis, begitu ya? Allahumma hadina ada sabil.